Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana ya kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Sebelum kita belajar, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Dan pembelajaran ke-6. Pada pembelajaran ke-6 kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar membuat simpulan atau kesimpulan berdasarkan ide pokok dari suatu teks atau bacaan. Nah, kali ini kita akan belajar membuat kesimpulan dari informasi penting yang ada dalam suatu teks. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan teks dengan seksama. Kita dapat membuat simpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat dalam teks. Kemudian setelah membaca, menuliskan informasi penting ya dari suatu ide pokok, kemudian catat informasi dan ide pokok terkait dengan isi teks. Kemudian kembangkan catatanmu menjadi sebuah paragraf. Nah, adapun langkah-langkah membuat kesimpulan ya, agar dapat membuat kesimpulan yang baik, maka ada beberapa langkah yang harus dilalui. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan teliti. Nah, ini ya, baca dengan teliti. Yang kedua, menentukan kalimat utama dari sebuah paragraf. Ingat, kalimat utama bisa terdapat di awal, di akhir, atau awal dan akhir, tergantung jenis paragraf. Ya, ada deduktif, induktif, dan juga paragraf campuran. Menentukan ide pokok paragraf. Ya, ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Boleh sama persis, boleh simpulan atau inti dari kalimat utama itu sendiri. Selanjutnya, menentukan informasi penting kalimat penjelas setiap paragraf. Nah, ya. Dan selanjutnya, menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf. Nah, kemudian setelah ditarik kesimpulan dari paragraf, merangkai kesimpulan paragraf menjadi kesimpulan dari teks bacaan ya. Nah, coba kita akan coba berlatih membuat kesimpulan dari sebuah paragraf ya. Ini ada teks bacaan dengan judul Peternak Ayam ya, yang ada 2 paragraf. Peternak ayam. Ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Artinya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina umumnya mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur yang dihasilkan ayam bervariasi tergantung jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan tempat tinggal ayam tersebut. Kemudian paragraf 2, ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya, maupun bulunya. Daging ayam cukup digemari karena rasanya diolah menjadi telur dadar, martabak telur, telur pindang, dan berbagai jenis olahan lainnya. Selain daging dan telurnya, ayam juga dapat dimanfaatkan bulunya, yaitu sebagai bahan pembuatan kemoceng dan kerajinan lainnya. Nah, itu ya. Nah, di paragraf 1 ya, yang ayam termasuk kelompok hewan ovipar dan sebagainya, itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Berarti ini ayam termasuk kelompok hewan ovipar ya, berarti ini jenis paragraf deduktif. Nah, ide pokoknya apa? Ayam hewan ovipar. Kemudian informasi pentingnya apa? Nah, ovipar adalah bertelur, itu di kalimat kedua.
Ayam bertelur setelah berusia 5 bulan. Ini kalimat ketiga. Terus jumlah telur tergantung jenis ayam, kondisi, dan usia. Itu kalimat keempat. Jadi informasi penting itu ada pada setiap kalimat, ya. Kemudian kesimpulan paragraf 1 apa? Ayam merupakan hewan ovipar yang akan bertelur setelah berusia 5 bulan. Nah, itu kesimpulan paragraf 1. Kemudian di paragraf 2, kalimat utamanya juga ada di awal, yaitu ini. Ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya maupun bulunya. Berarti ini termasuk paragraf deduktif. Ide pokoknya apa? Inti dari kalimat utama, ayam diambil daging, telur, dan bulunya. Kemudian informasi pentingnya apa? Daging ayam lezat dan bergizi. Itu kalimat kedua. Kalimat ketiga, telur ayam dapat dijadikan berbagai olahan. Kalimat keempat, bulu dapat dijadikan kemoceng dan kerajinan lainnya. Nah, kesimpulan paragraf 2 yaitu ayam dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi, telurnya dapat dijadikan olahan, dan bulunya dapat dijadikan kerajinan. Nah, setelah itu kita gabungkan antara kesimpulan paragraf 1 dan kesimpulan paragraf 2, ya. Itu bisa dengan menambahkan atau mengurangi kata supaya lebih mudah dipahami. Ya, dari kesimpulan paragraf 1 dan paragraf 2 yang tadi disimpulkan, nah, ayam merupakan hewan ovipar yang dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi, telurnya dijadikan bahan olahan, serta bulunya dijadikan kerajinan. Nah, ini dihilangkan, ya, yang ini dihilangkan, ya. Nah, itu dia contoh membuat kesimpulan dari sebuah paragraf. Sekarang bagaimana ya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, penerapan Pancasila itu tidak hanya berkaitan dengan manusia saja, ya, tapi juga dengan semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, seperti hewan dan tumbuhan. Nah, dalam gambar ada sebuah anak kecil yang sedang menyiram tumbuhan. Itu berarti sikap merawat tumbuhan, cinta terhadap makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nah, itu termasuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi bukan hanya terhadap sesama manusia saja. Nah, di gambar kedua ini juga ada anak perempuan yang sedang menyiram tanaman dalam pot. Nah, ini berarti sikap merawat tumbuhan, ya. Ini ada contoh. Ini berikut beberapa penerapan sila-sila Pancasila. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan, ya. Karena ada tumbuhan kita bisa makan sayuran, makan buah-buahan, nah, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik. Nah, ya. Yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Itu sila ketiga. Yang keempat, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Nah, ya, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.